Ya, baik. Assalamualaikum Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Jerry. Ya, terima kasih Bapak Ibu dosen. Alhamdulillah yang terhormat Pak Rozi, yang terhormat Bu Eri, dan yang terhormat Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang terkait sosialisasi ya dari penelitian dan abdimas internal tahun 2023 serta panduannya. Ini yang akan mengisi sambutan, insya Allah ini Pak Rozi, dan yang akan mengisi materi Bu Eri. Untuk itu, kita awali dulu dengan berdoa ya. Mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, mulai. Ya, selesai. Baik, kita lanjutkan ke sambutan ya. Pak Rozi, waktu dan jaringan dipersilakan Pak Rozi. Baik, matur nuwun Pak Jerry untuk waktunya. Alhamdulillah kita bisa ketemu semua di hari ini, hari yang bahagia ya untuk berkoordinasi, konsolidasi dalam rangka untuk sosialisasi. Ada hal yang perlu kita informasikan kepada rekan-rekan semuanya terkait dengan masalah hibah internal. Yang pertama ya, saya ucapkan kepada Bu Eri, Pak LPPM, dan sebagai pemateri untuk hal ini, rekan-rekan saya di bidang 2, Pak Jerry, Bu Nana, Pak Erwan, kemudian Pak Henry, dan juga Pak Lukman, serta para Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Kapusdi, serta rekan-rekan dosen Desa Unggul saya cintai dan saya hormati. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali ya. Tidak panjang lebar saya ungkapkan hal ini karena nanti ada Bu Eri yang akan bisa menyampaikan dengan lebih lengkap dan lebih komprehensif untuk bisa memberikan apa dan mengapa dan bagaimana itu tentang hibah internal ini. Mulai tahun ini memang kita berencana untuk melakukan suatu progres, terutama untuk encourage ya, bagaimana SIM HRM yang selama ini dipakai untuk hanya kegiatan yang sifatnya menampung portofolio teman-teman dari proses untuk pemasukan proposal, laporan, ataupun juga output outcome dari Tridharma. Maka hari ini kita coba untuk optimalkan sebagai Simlitapmas dalam rangka untuk bisa bersinergi dengan Tridharma lainnya, supaya nanti harapannya segala macam mekanisme yang sudah rekan-rekan masukkan atau di dalam SIM HRM, itu nanti akan bisa kita optimalkan penggunaannya ke depan, yang coba kita nanti sambungkan secara data, mudah-mudahan bisa ya dengan Sinta ataupun juga dengan keperluan dari aplikasi lainnya dengan harapan supaya nanti bisa terintegrasi semuanya dengan baik. Nah, SIM HRM ini kita coba untuk link match-kan kebutuhan yang memang ini akan terintegrasi dengan insentif yang itu nanti rekan-rekan lakukan dari proses pengisian input berupa proposal penelitian, laporan penelitian, kemudian output outcome yang dimiliki sesuai dengan SK 02 dan 07 dari universitas dan yayasan juga di sana. Nah, harapannya nanti saat teman-teman mengajukan insentif, itu nanti sudah ada link dengan laporan penelitian, proposalnya, dan juga nanti ada validasi yang kita lakukan untuk bisa melihat ya kevalidan, keabsahan dari rekan-rekan semuanya, sehingga nanti akan bisa kita teruskan ke SDM, kita teruskan ke keuangan, sehingga nanti rekan-rekan akan mengetahui informasinya, macetnya insentif teman-teman itu ada di mana? Di bidang 2, ataukah SDM, ataukah ada di keuangan. Sehingga nanti akan muncul transparansi di sini, memperlihatkan ya alur yang biasanya selama ini rekan-rekan sangat suudon, ini tempat siapa yang salah? Kebanyakan di bidang 2 begitu, padahal banyak hal yang sudah kita bantu untuk selesaikan prosesnya, sehingga nanti pada saat di
kita gunakan SIM HRM sebagai SIM utama-nya ESA unggul, maka akan kelihatan semuanya itu dari input, proses, output, outcome, dan insentif menjadi satu kesatuan yang akan bisa terintegrasi dan rekan-rekan akan diberikan jawaban-jawabannya itu di email rekan-rekan semuanya saat melakukan kegiatan proses dari tahap pertama sampai tahap terakhir. Dan yang kedua, ini nanti kita juga integrasikan dengan reviewer pada saat proses kita input proposal, kemudian ada penilaian review dari reviewer sampai lolosnya itu semuanya nanti akan terintegrasi ya, dan nanti ada feedback yang akan diinformasikan ke rekan-rekan semuanya di emailnya. Jadi antara email dengan informasi SIM HRM akan sambung terus untuk segala macam hal di sana. Jadi itu gambaran besarnya rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi kebutuhan kita yang akan membantu kita semuanya untuk bisa mengupdate terus kebutuhan rekan-rekan ya, menyangkut di portofolio, karena kita usahakan satu tempat, satu pintu akan bisa kita berdayakan semuanya. Multitasking dan juga usefulness untuk segala macam kebutuhan informasi yang dibutuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan di prodi, fakultas, maupun juga universitas. Mudah-mudahan nanti akan bisa berguna dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dengan baik, sehingga satu pintu, satu tempat akan bisa menjadi informatif bagi rekan-rekan dosen menghadapi segala macam kebutuhan untuk performan. Contohnya untuk pelaporan kinerja prodi di Borang, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan hari ini akan bisa menjadi titik balik ya, bahwa semua yang kita butuhkan ada semuanya dan bisa menjadi feedback bagi kita semuanya. Rekan-rekan jangan lupa ya untuk memberi input bila mana ada proses yang bagi kegiatan SIM HRM menjadi SIM Tamas kecil ESA unggul itu bermanfaat kita semuanya dan butuh banyak hal ya yang sifatnya konstruktif dari teman-teman semuanya. Karena ini milik kalian semuanya, bukan milik kita ya. Karena kita inginkan sih dari kita, untuk kita, oleh kita, dan semuanya untuk kita, begitu teman-teman. Demikian dari saya. Mudah-mudahan menjadi hal yang sangat baik dan luar biasa buat kita semuanya, dan menjadi berkah bagi kita semuanya. Demikian dari saya kembalikan ke Pak Jerry untuk waktunya. Monggo Pak Jerry, matur nuwun banyak. Matur nuwun Pak Rozi atas sambutannya. Terima kasih banyak Pak Rozi sudah menyampaikan terkait ini ya, adanya tambahan di SIM HRM ya, tentang penelitian dan insentif. Untuk itu kita lanjutkan untuk materi inti ya kepada Bu Eri ya, terkait dengan panduan dan penelitian Abdimas internal 2023. Silakan Bu Eri, waktu dan jaringan dipersilahkan. Untuk absensi juga ini ya, silakan diisi ya untuk mendapatkan sertifikat, dan juga nanti tanya jawabnya bisa melalui chat atau langsung raise hand. Silakan setelah penyampaian materi dari Bu Eri. Terima kasih. Silakan Bu Eri. Baik, terima kasih Pak Jerry, terima kasih Pak Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kami dari tim LPPM ingin menyampaikan bahwa ada perubahan panduan hibah internal tahun 2023 dan dengan penggunaan sistem SIM HRM untuk Litapmas. Sudah tampil ya Bapak Ibu? Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi nanti kami akan kirimkan buku panduan internal kita ya untuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat, di mana nanti Bapak Ibu kita akan memberikan waktu dan kesempatan untuk menyusun proposal. Kemudian akan kami buka juga sistem di dalam SIM HRM untuk Litapmas. Dan pastinya nanti untuk per masing-masing fakultas kami meminta kepada para kapusdi yang ada di tingkatan fakultas berkoordinasi kepada kami untuk menyusun jadwal coaching ya ketika dosen-dosen
memang sudah ready untuk bisa di-coach dalam hal penginputan proposal ke dalam sistem SIM HRM untuk Letapmas. Ya, berikut adalah yang ada di universitas kita ya, ada 7 tema sentral di mana tema unggulan di ESA Unggul adalah terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan ya. Dan yang lainnya yaitu terkait dengan tema strategis ya, pendidikan, kemudian energi, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian ada industri, inovasi dan infrastruktur serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kemudian ada tindakan untuk perubahan iklim, kehidupan air serta kehidupan darat, perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat serta kemitraan. Nah, Bapak Ibu, di dalam panduan nanti ini sudah tercantum ya terkait dengan tema-tema sentral. Kemudian untuk tingkatan atau tingkat kesiapterapan teknologinya, di kita ada pada tahapan dasar dan terapan TKT 4 sampai dengan 6 ya. Karena beberapa riset masih belum masuk ke dalam pemanfaatan iptek di tingkatan 7 sampai 9. Nah, jadi kami masih berfokus pada TKT 1, 3 dan 4 dan 6. Adapun timeline kegiatannya memang kemarin kita sempat mulur ya. Jadi karena kami masih menunggu dari hibah dikti ya, karena hibah dikti juga ada sedikit perubahan seperti itu. Nah, luaran yang dihasilkan yaitu terkait dengan proses produk iptek ya. Kemudian ada yang berupa produk iptek berupa metode, blueprint, prototype ya, kemudian sistem kebijakan atau model yang bersifat strategis dan berskala internasional. Kemudian ada haki, teknologi tepat guna yang langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian artikel yang dipublikasikan di jurnal berskala ilmiah bereputasi internasional atau bahan atau buku ajar berbasis hasil penelitian ya, internasional dan nasional ya. Jadi di sini juga di dalam penelitian ada ketentuan-ketentuan umum yang berlaku, di mana di sini ada kurang lebih 6 ya ketentuan umum. Yang pertama pastinya yang mendaftarkan hibah internal adalah ketua peneliti yang masuk bagian dalam dosen ya, dosen tetap Universitas ESA Unggul yang memiliki nomor induk dosen NIDN atau NIDK. Kemudian peneliti ini anggotanya juga memiliki kode NIDN dan NIDK. Nah, usulan ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari dekan, kapusdi, dan fakultas. Jadi nanti sebelum sistemnya dibuka, kami akan melakukan koordinasi di tingkatan fakultas masing-masing, baik dekan, kaprodi, kapusdi, dan wakil dekan, ya, seperti itu. Kemudian usulan penelitian diprioritaskan bagi dosen yang telah mengajukan hibah eksternal, ya, dan bagi yang tidak memenuhi syarat eligibilitas pada hibah Kemendikbudristek. Kemudian peneliti diwajibkan membuat catatan perkembangan dalam pelaksanaan, artinya di sini ada progress report Bapak Ibu. Kemudian setelah penelitian selesai, peneliti wajib membuat laporan akhir penelitian dan laporan terkait luaran, serta hasil yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah atau haki. Nah, berikut adalah pengelolaan penelitian di tingkatan universitas kita. Jadi di sini di dalam panduan ini dijelaskan bahwa ketika bagi dosen yang tidak atau tidak eligible ataupun gagal hibah eksternal, maka diperbolehkan masuk ke internal payungan, ya, internal payungan universitas. Kemudian dalam proses ini untuk yang gagal bisa langsung dapat nanti akan kami berikan surat tugas ya, dan revisi perubahan proposal yang skopnya tadinya besar bisa diperkecil. Namun ketika itu nanti tetap masuk ke dalam sistem SIM HRM, ya, SIM HRM untuk Litapmas. Nah, kemudian ada yang internal murni ya, yang memang dia tidak masuk dalam eligibilitas dari persyaratan hibah externality. Kemudian setelah masuk ya akan ada proses review Bapak Ibu. Jadi review ini juga melalui sistem SIM HRM, di mana nanti reviewer akan menilai masing-masing ya proposal, kemudian akan diumumkan lolos ataupun tidaknya
penelitian atau proposal yang masuk. Apabila lolos, maka penelitian dapat dilakukan, ya, kegiatan penelitian dapat dilakukan. Nah, sebelum itu akan ada surat tugas, kemudian ada kontrak di Bapak Ibu, kemudian administratif yang akan Bapak Ibu terima seperti itu untuk menjalankan kegiatan. Nah, bagi yang tidak lolos akan masuk ke dalam skema internal mandiri. Nah, ini artinya pendanaan secara personal dari dosen, ya, dari dosen. Namun demikian, bagi Bapak Ibu dosen yang sudah menghasilkan luaran dapat mengajukan luaran publikasi, ya, dapat mengajukan rewards ataupun insentif, ya, yang dapat diajukan ada sekitar 4 periode dalam setiap tahunnya. Nah, itu pun akan masuk ke dalam sistem SIM HRM Litapmas, sehingga Bapak Ibu nanti ketika proses sudah sampai tahapan luaran, dimintakan untuk pelaporan dari mulai laporan sampai luaran publikasi, ya, kemudian haki untuk disubmit, dan untuk pengajuan rewards atau insentif seperti itu. Nah, berikut adalah pengelolaan penelitian, ya. Jadi kami melakukan sosialisasi, yaitu dengan memberikan pengumuman. Kemudian nanti akan ada tahapan Bapak Ibu di mana akan membuat atau mendevelop proposal, kemudian mengunggahnya ke dalam SIM HRM Litapmas. Kemudian di sini disesuaikan dengan skema, ya, skema internal. Kemudian akan ada seleksi administratif dan substantif. Kemudian ada penetapan pemenang sampai dengan adanya kontrak dan dilakukan pelaksanaan. Kemudian ada laporan kemajuan sampai pemantuan MONEF, ya, bagi internal. Kemudian laporan akhir. Kemudian ada hasil penilaian luaran. Apabila tidak lolos, maka akan ada pengajuan ulang kembali untuk divalidasi. Bagi yang lolos, maka akan mendapatkan rewards yang berupa luaran wajib yang dibayarkan 12 kali pembayaran, dan apabila ada rewards tambahan maka bisa diajukan juga di dalam sistem yang sama. Seperti itu. Skema penelitian tadi, yang pertama adalah penelitian dasar dan penelitian terapan dengan TKT untuk terapan 4-6 dan dasar 1-3. Nah, ini adalah penelitian dasar di mana syaratnya di mana pengusul adalah dosen tetap, ya, EU dengan minimal S2, memiliki jabatan fungsional, maksimal asisten ahli, dan sudah memiliki NIDN. Jadi di sini kemungkinan yang sedang proses, ya, ini masih belum ini, ya, karena memang di sini diharapkan sudah memiliki NIDN. Kemudian anggota peneliti atau pelaksana maksimal berjumlah 2-3 orang. Kemudian tim peneliti boleh beranggotakan dosen yang belum memiliki NIDN. Jadi diharapkan bagi tenaga pengajar yang belum memiliki NIDN, di sini bisa menjadi anggota dalam penelitian dasar dosen yang sudah memiliki NIDN dan memiliki jabatan fungsional asisten ahli. Kemudian ketua peneliti belum pernah mendapat grant atau hibah penelitian dengan pendanaan lebih dari 15 juta sebagai ketua, dan ketua peneliti tidak sedang menerima hibah. Maaf. Ya, luarannya yaitu di sini artikel nasional terakreditasi SINTA minimal 5 dan atau prosedur yang terindeks pada database internasional, kemudian jurnal ataupun berupa jurnal internasional atau oral presentation pada conference. Ya. Yang pasti untuk pembayaran rewards 12 kali pembayaran itu dimintakan untuk yang jurnal, ya Bapak Ibu, jurnal nasional maupun internasional. Kemudian bagaimana dengan penelitian terapan? Penelitian terapan di sini adalah pengusul dosen tetap universitas dengan pendidikan minimal S2, memiliki jabatan fungsional maksimal lektor dan sudah memiliki NIDN, beranggotakan di sini maksimal, ya, berjumlah 2-3 orang, dan ini boleh beranggotakan dosen yang belum memiliki NIDN atau NIDK. Jadi diharapkan ada dosen yang, atau misalnya yang dosen yang lebih senior juga boleh. Jadi di sini diharapkan ada upaya bisa membimbing, ya, bagi dosen pemula seperti itu. Nah, ketua peneliti tidak sedang menerima hibah lainnya.
Luarannya adalah artikel terindeks pada database internasional seperti EBSCO, PubMed, dan CINAHL ya. Kemudian artikel nasional terakreditasi SINTA minimal 3 HAQI. Nah, ini adalah sistematika proposal penelitian secara singkat ya. Mungkin nanti bisa dilihat di dalam panduan ya. Kemudian ini adalah laporannya. Ini begitupun dengan format ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu masuk ke dalam sistem SIM-HRM untuk di Tapmas, pengisian ya, nanti kita coba ya, akan melakukan pengisian. Nanti yang akan keluar adalah seperti ini. Ini adalah lembar pengesahan proposal untuk yang ada di dalam sistem. Jadi nanti ketika ini keluar, akan ada pengesahan, dan apabila dari tim operator atau tim kami ya sudah melakukan validasi, maka akan diberikan lembar pengesahan berupa QR ya. Nanti Bapak Ibu akan mengcombine proposal tersebut ya menjadi satu, yang punya Bapak Ibu baru disubmit untuk ke dalam ke dalam sistem tersebut ya, untuk disubmit sebagai bentuk pengajuan proposal. Nah, di dalam proposal akan ada lampiran 3, kemudian lampiran 5 di sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek kembali di dalam buku panduan. Bagaimana dengan Abdimas? Abdimas ada ketentuan umum, yaitu di mana ketua pengusul adalah dosen tetap, ya pastinya kurang lebih hampir sama. Kemudian anggota dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK. Kemudian usulan proposal pengabdian dilakukan setelah mendapat persetujuan tadi ya dari dekan dan kapus fakultas. Kemudian usulan pengabdian masyarakat diwajibkan bagi dosen yang tidak lolos dalam pendanaan hibah eksternal. Jadi diharapkan yang tidak lolos dan sesuai dengan mitra untuk payungan universitas. Pastinya kalau misalkan di luar dari mitra universitas itu masuk ke dalam skema mandiri. Karena nanti ketika Bapak Ibu masuk ke dalam sistem, di situ akan ada pilihan mitra yang disesuaikan. Nanti akan kita ini ya. Kemudian setelah kegiatan pengabdian ini selesai, maka pengusul wajib membuat laporan akhir, laporan terkait dengan luaran hasil pengabdian yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah dan akademik. Nah, berikut adalah mitra payungan universitas Bapak Ibu. Jadi nanti masing-masing fakultas ya, ini adalah mitranya. Nanti akan ada pilihan di dalam SIM-HRM. Jadi Bapak Ibu nanti akan bisa mengklik kira-kira mitranya yang mana gitu. Dan pastinya dalam satu proposal diharapkan tidak hanya dari satu bidang keilmuan, jadi harus ada multidisiplin keilmuan. Meskipun misalnya di dalam mitra itu dinas sosial dari Fakultas Ilmu Komputer gitu ya sebagai PIC-nya, nanti di dalam proposal tersebut Bapak Ibu bisa melibatkan misalnya dari Fakultas Kesehatan anggotanya, kemudian dari Fakultas Hukum misalnya seperti itu. Jadi harus ada dalam satu proposal itu paling tidak ada multidisiplin keilmuan Bapak Ibu. Kemudian skemanya tadi ya ada kegiatan internal atau program, di mana di sini ada skema PKM, kemudian ada KKN dan PM ya, pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada PPK atau pengembangan kewirausahaan. Kemudian ada juga kegiatan internal yang tidak terprogram atau osidental, bisa sebagai pembicara, penyuluh ya dan lain sebagainya, yang dimana disertai sertifikat dan rundown acara serta laporan kegiatan. Nah, Bapak Ibu, untuk internal yang tidak terprogram ini tidak bisa mendapatkan rewards ya, tapi memang biasanya diakui sebagai bagian dari kegiatan Abdimas setiap semesternya untuk pelaporan kinerja dosen. Berikut adalah pengelolaan Abdimas ya, kurang lebih hampir sama, jadi sesuai dengan persyaratan dari Kemendikbudristek ya. Kemudian kalau dia gagal, maka dia masuk ke dalam internal payungan. Kemudian kalau yang dia di luar daripada internal murni ya, yang memang dia tidak mengajukan eksternal, maka masuk ke payungan universitas. Oke, ini adalah kurang lebih hampir sama ya. Jadi di laman sistem nanti akan ada 2 pilihan Bapak Ibu untuk penelitian dan Abdimas.
Berikut adalah program kemitraan masyarakat dengan kriteria iptek yang diterapkan ya dari hasil penelitian tim pengusulan prioritaskan untuk didanai di sini. Kemudian PKM adalah menu tahun ya dengan jangka waktu kegiatan kurang lebih 8 bulan, memiliki 1 mitra sasaran, melibatkan minimal 2 mahasiswa ya, jaraknya 200 km. Ini adalah syaratnya. Pengusul memiliki kompetensi ya, multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, minimal 2 kompetensi tadi ya, dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain kalau memang ada. Kemudian pengusul hanya boleh melaksanakan PKM sebanyak 3 kali sebagai ketua. Tim pelaksana maksimum 3 orang, 1 ketua dan 2 anggota. Ini adalah luarannya ya, 1 artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal ber-ISSN atau proceeding ber-ISSN dari Seminar Nasional, 1 artikel pada media massa, video kegiatan, kemudian adanya peningkatan keberdayaan mitra sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian kalau program KKN PM ya, di sini diprioritaskan ya, untuk kriterianya bagi usulan kegiatan yang merupakan hasil diseminasi hasil penelitian tim pengusul. Kemudian program yang dilaksanakan bersifat tematik ya. Kemudian juga jangka waktunya 1 bulan dan maksimum 2,5 bulan. Tim pelaksana meliputi dosen, pembimbingan lapangan, DPL, ya. Jumlah mahasiswa yang dilibatkan minimal 20 orang. Ini jaraknya, hampir sama. Nah, syaratnya tim pengusul berjumlah maksimum 3 orang, 1 ketua 2 anggota, yang sekaligus berperan sebagai dosen pembimbing lapangan atau DPL. Kemudian seorang dosen hanya boleh melaksanakan KKN PM sebanyak 3 kali sebagai ketua. Ini adalah luaran artikel ilmiah yang dipublikasikan ya melalui jurnal ber-ISSN atau proceeding ber-ISSN dari Seminar Nasional. Kemudian artikel pada media massa cetak ataupun elektronik ya. Adanya video kegiatan, peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi. Kemudian ini adalah program untuk pengembangan kewirausahaan. Ya, PPK. Ini yang multi ya, jadi multi dia bisa diajukan multi years ya. Nah, pastinya nanti anggarannya tetap dibuatkan 3 tahun, tapi pengajuan di kami akan dibuatkan per tahunnya gitu. Karena diutamakan mahasiswa yang pernah mendapatkan program kreativitas PKMK ya. Kemudian tenannya ini bisa menjalankan usaha secara individu dan boleh berkelompok ya, dan ini dibina sebanyak 20 orang. Kemudian seleksinya dilaksanakan untuk pengganti yang telah mandiri tadi ya, sehingga jumlah tenannya tiap tahun tetap 20 orang. Jumlah usaha yang dijalankan dari 20 ini minimal 5 jenis usaha serta berbasis iptek diutamakan yang unik dan unggul. Ini adalah syaratnya. Kemudian pastinya tadi ya multidisiplin keilmuan lagi. Diutamakan dosen yang ada relevansinya dengan bidang keilmuan dan mata kuliah. Dan memiliki pengalaman berwirausaha pastinya Bapak Ibu. Kemudian mengusulkan di sini mengusulkan lebih dari usulan boleh. Ini adalah sistematik penulisannya, nanti bisa dilihat di dalam buku panduan ya. Nah, ini ada surat kemitraan dan pastinya dilampirkan dengan gambaran ipteks yang akan ditransfer kepada mitra. Nah, Bapak Ibu, untuk yang saat ini kami harapkan adalah Bapak Ibu mempersiapkan proposal internalnya, kemudian mengupdate data SIM HRM bagi Bapak Ibu yang mungkin lupa password dan untuk masuk ke dalam SIM HRM itu masih belum tahu, mungkin bisa menghubungi BPIK ya untuk bisa mendapatkan username sama password. Nah, ini adalah tahapan yang dosen lakukan atau pengusul lakukan, bahwa nanti akan ada proses penginputan data dan lain-lain. Kemudian setelah diinput maka akan keluar surat pengesahan proposal tadi ya. Kemudian setelah surat pengesahan proposal ini keluar, maka dikombin bersama dengan proposal yang Bapak Ibu buat. Dan diupload kembali ya untuk di halaman yang sama, kemudian mengklik status pengajuan untuk direview. Nah, sampai dengan tahapan ini adalah Bapak Ibu yang
melakukan sebagai pengusul. Kemudian tahap selanjutnya ada di tim kami LPPM ya, baik dari proses penilaian sampai nanti terbitnya surat tugas litbangmas dan kontrak. Nanti akan ada bagi yang gagal maupun hasilnya, misalnya dari hasil proses penilaian ini akan ada yang gagal maupun atau tidak lolos ya, itu nanti akan ada proses selanjutnya yang akan kami infokan seperti itu. Ya, untuk langkah-langkah pengajuan proposalnya di dalam sistem adalah kurang lebih seperti ini tahapannya Bapak Ibu ya. Nanti kita coba sama-sama lihat ya. Jadi yang pertama nanti pastinya akan keluar tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti setelah keluar tampilan nanti disesuaikan kalau di sini adalah NIK kita ya, induk kepegawaian. Kemudian nanti passwordnya mungkin beda-beda kalau sudah ada yang berubah password ya. Jadi disesuaikan. Kemudian ketika masuk ke dalam SIM HRM akan keluar tampilan seperti ini. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu? Ya, tampilan seperti ini nanti Bapak Ibu bisa mengklik untuk pegawai ya, klik pegawai. Kemudian akan keluar data pegawai. Nah, adanya di posisi bagian data pegawai. Ya, setelah itu di sini yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah pada biodata, diklik, kemudian Bapak Ibu mengedit biodata dan something ya. Di sini Bapak Ibu menambahkan di identitas fisik itu nanti akan keluar tampilan untuk bisa mengsubmit tanda tangan Bapak Ibu. Jadi mengsubmit tanda tangan Bapak Ibu di sini ya. Kemudian setelah ini disubmit ya, ini akan keluar ya. Ketika diklik dia akan ada. Misalnya sudah keluar, kemudian nanti disimpan ya. Setelah disimpan nanti akan ada pada saat Bapak Ibu di lembar pengesahan tadi ya. Itu akan muncul. Kalau misalnya belum dimasukkan, tanda tangannya belum muncul ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang pertama dilakukan adalah mengupdate ya tadi data ya, kemudian memasukkan tanda tangan, kemudian juga bagi yang belum lengkap silakan biodatanya dilengkapi. Kemudian pada laman pengembangan ya, apabila diklik itu akan keluar di sini ada penelitian dan abdimas. Nah, kalau Bapak Ibu mau mensubmit untuk proposal penelitian maka diklik di bagian penelitian ya Bapak Ibu. Kemudian ketika diklik bagian penelitian dia akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, ketika tampilannya seperti ini silakan diklik ya, kemudian setelah diklik muncul seperti ini, maka Bapak Ibu mengisikan ya isian seperti ini. Isiannya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal diisikan bahwa di tanggal mulai ini adalah tanggal mulai kegiatan ya. Kemudian selesainya misalnya di bulan Desember gitu ya. Nah, nanti tinggal dihitung jangka waktu bulannya sesuai dengan timeline. Kemudian judul penelitiannya. Kemudian output di sini akan ada banyak pilihan. Ya, silahkan apakah output luarannya kayak output utama itu adalah jurnal ya untuk terkait dengan output atau luaran wajib. Yang pastinya yang dipilih adalah yang luaran wajib berkaitan dengan jurnal. Kemudian di situ ada jurnal baik internasional maupun nasional ya Bapak Ibu. Kemudian rumpun bidang itu sesuai dengan rumpun bidang keilmuan Bapak Ibu. Ada tema sentral yang tadi ditampilkan, jadi disesuaikan judul penelitian ini masuk ke dalam tema sentral mana. Kemudian sumber dana sini internal ya. Kemudian setelah ini ada ya, nanti akan muncul di sini ada kontributor ya di klik ya ketua ya. Kemudian ini sudah dimasukkan semuanya, nanti akan muncul bagian. Nah, ini apabila menambah tim ya. Jadi silakan ditambah tim
ketua, anggota, dan di situ juga bisa dimasukkan nama mahasiswa, Bapak Ibu. Ya, ada tampilan seperti ini. Jadi nanti bisa dimasukkan nama dosen, ya, kemudian mahasiswanya, ya, itu bisa diinput NIM ya, Bapak Ibu, silakan dimasukkan dengan NIM-nya. Nah, setelah ini sudah masuk ya, nanti tampilannya adalah seperti ini ya, disimpan. Ketika disimpan maka akan keluar pengesahan proposal ya. Ini pengesahan proposal, kemudian nanti pengesahan proposal itu akan seperti ini tampilannya Bapak Ibu, di-combine, kemudian disanting, dimasukkanlah nanti di file proposal. Di file proposal ini. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu seperti ini kurang lebih. Kemudian diklik simpan. Nah, setelah diklik simpan, Bapak Ibu jangan lupa mengklik ajukan proposal. Ya, jadi ini artinya sudah sampai sini tahapannya, sudah siap proposal untuk dinilai. Nah, ini untuk ketika kita klik pengajuan, dia ada klik OK, ya. Maka tampilannya sudah diajukan. Ya. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk proses di mana dengan penggunaan sistem yang baru. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan Bapak Ibu. Bu Eri, Assalamualaikum, izin. Ya, Waalaikumsalam. Iya Bu, nanti minta tolong untuk materinya mungkin bisa di-share Bu sama buku panduan. Nah tadi saya melihat di situ ada keterangan, jadi bagi yang tidak lolos gitu ya Bu ya, itu masih bisa dimungkinkan untuk mengajukan proposal baru lagi seperti itu sampai dengan lolos, begitu ya Bu ya? Oh, enggak. Jadi bagi yang tidak lolos proposal, di tahapan awal dia akan masuk ke tahapan mandiri Bu Anissa. Oh, masih ke tahapan mandiri ya Bu ya? Iya. Halo? Ya Bu, baik Bu, terima kasih Bu infonya. Iya. Bu Eri, saya boleh Bu Eri? Iya, silakan Prof. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu Eri, terima kasih atas paparannya ya. Jadi kita sekarang tidak manual lagi, tapi lewat sistem SIM HRN. Nah, yang mau saya tanyakan terkait gagal hibah ya Bu Eri. Ya. Saya kan harusnya hibah itu untuk 2 tahun. Ya, di tahun 2022 dan tahun 2023. Artinya proposal itu sudah dibuat untuk 2 tahun. Tetapi kan skemanya untuk tahun 2023 itu berubah. Tidak ada pemberitahuan bahwa misalnya yang memang mengajukan 2 tahun mengupload lagi gitu ya, nggak ada pemberitahuan gitu. Sehingga saya tidak mengajukan proposal di tahun 2023. Selain itu juga kan kemarin home base saya masih ada di Mars, sehingga rasanya kurang tepat gitu kalau saya mengajukan riset yang sangat berbau farmasi sementara home base saya ada di Prodi Mars gitu. Itu yang menyebabkan saya juga tidak mengajukan hibah karena saya berasumsi bahwa saya harusnya 2 tahun gitu, tapi nggak ada pemberitahuan bahwa skimnya udah berubah gitu, sehingga saya tidak mengajukan. Itu alasan saya yang pertama. Yang kedua tadi permasalahan lain lah. Nah itu bagaimana Bu Eri? Apakah itu masuk dalam kriteria gagal hibah atau bagaimana Bu Eri? Terima kasih Bu Eri. Ya, terima kasih Prof. Itu bisa dimasukkan ke ini ya Prof, internal gagal hibah kita. Sebenarnya kan kalau Prof Apdali kan punya paten ya Prof ya. Ini juga ada bantuan hibah, bantuan prototipe di mana bagi yang belum mendapatkan hibah di tahun ini dengan kriteria sesuai dengan apa yang ada di bantuan prototipe itu ya, bantuan prototipe itu boleh mengajukan bantuan prototipe yang besarannya itu 75 juta ya Prof ya. Jadi di situ mungkin nanti untuk bantuan kegiatannya bisa kita masukkan ke dalam kegiatan internal kita, tapi prototipe itu yang dihasilkan karena di situ di hibah dikti itu hanya 6 bulan ya pengembangannya. Jadi
nanti akan ada dua, yang satu model kegiatan, yang satu adalah bantuan prototipe atau luaran seperti itu, Prof. Seperti itu, Prof. April. Cuman memang nanti kita butuh data bagi gagal hibah itu kan akan ada scope scope judul yang diperkecil ya, sehingga nanti tetap harus mengajukan melalui SIM HRM gitu. Nah, iya, maksudnya gitu, kategori kan artinya saya tidak mengajukan di 2023 gitu. Nah, sementara proses saya itu kan harusnya 2 tahun gitu. Itu masih kategori gagal hibah atau bagaimana gitu. Saya akan mengajukan si internal lewat SIM HRM. Iya. Iya, Prof. Seperti itu, Prof. Tadi. Jadi nanti bisa bantu. Ya, terima kasih Bu Eri. Bu Eri. Iya, Pak. Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Tadi mungkin yang pertama pertanyaan saya sama dengan Bu Dekan ya, karena nama kita masih ada di Mars sehingga memang kita kemarin nggak ngajuin. Kemudian yang kedua Bu Eri, itu kan tadi kalau saya buka di SIM HRM ada beberapa pendanaan ya. Pendanaan dari internal, eksternal, internasional dan mandiri. Nah, ini kan tadi peruntukannya untuk yang internal. Berarti kan nanti untuk yang eksternal dan mungkin pendanaan lain selain eksternal nasional, misalnya eksternal internasional, berarti kan pengajuan insentifnya lewat SIM HRM juga. Nah, apakah ketika misalnya contohnya saya misalnya ya, karena saya dapat pendanaan dari salah satu institusi luar negeri, apakah itu harus saya laporkan sekarang atau pada saat saya mau pengajuan insentif untuk pendanaan itu? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mungkin cuma konfirmasi kembali karena banyak yang beredar bahwa yang akan mendapat insentif itu adalah dosen yang penulis pertama plus corresponding. Jadi kalau misalnya dia nggak corresponding itu informasinya nggak akan dapat lagi insentif untuk aturan kebijakan yang baru. Mungkin bisa dikonfirmasi Bu Eli mewakili teman-teman. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Rian. Tadi yang pertama untuk yang gagal hibah, kemudian di situ ada yang eksternal gitu ya. Ya, bagi yang eksternal tetap kalau untuk kebutuhan luaran ya, dalam artian di sini pembayaran insentif dan reward di dalam sistem SIM HRM itu tetap mengajukan mulai dari proposal Bapak Ibu ya. Jadi kita tetap ada proses pengajuan juga di dalam sistem kita supaya ke-record apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh hibah di eksternal, termasuk pengesahan. Tapi pengesahan di sini secara sistematis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi meminta kepada para Kapusdi ataupun dekan, karena nanti secara sistem nanti akan keluar tadi yang tampilannya tadi Pak Rian, ada QR scan tadi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung mengcombine dengan laporan ataupun proposal Bapak Ibu semua. Dan di situ nanti diupload lagi. Kalau sudah di-combine, re-upload lagi untuk file proposal penuh. Begitupun juga dengan laporan nanti Bapak Ibu. Karenanya kami nanti akan mengadakan koordinasi dengan para fakultas untuk terkait dengan hibah Litapmas ini ya Bapak Ibu untuk 2023 ini. Jadi kita akan koordinasi tadi dengan para dekan, kemudian para Kapusdi seperti itu. Dan tadi pertanyaan yang kedua itu terkait dengan itu ya Pak Rian, SK ya, yang kaitannya dengan insentif untuk nama pertama ya. Itu ya, yang betul. Kalau untuk yang 12 kali pembayaran ya memang harus PI ya Pak. Jadi harus yang memang dibayar yang 12 kali pembayaran itu adalah yang di mana penulis pertama itu adalah dosen yang bersangkutan ya yang mengajukan. Kemudian korespondingnya juga beliau. Kemudian itu untuk yang 12 kali pembayaran Bapak Ibu. Kemudian itu adalah juga yang wajib dilakukan dalam 1 tahun sekali. Nah, apabila ada luaran tambahan yang didapatkan selain daripada yang tadi bisa berupa second author, kemudian sebagai corresponding author seperti itu. Second author. Ya. Boleh satu lagi Bu Eri? Ya. Boleh satu lagi? Pertanyaan terakhir dari saya Bu Eri.
Untuk yang eksternal, kalau misalnya kalau yang dari Dikti kan jelas ya karena LPPM punya record ya, begitu ada pengumuman bisa terrecord langsung oleh LPPM. Nah, ketika misalnya kita dapat pendanaan eksternal di luar dari Kemendikbud, apakah ada dokumen tertentu yang mesti kita lampirkan? Misalnya anggaplah di sini eksternal internasional. Apakah ada dokumen tertentu yang diminta oleh LPPM yang membuktikan bahwa dia mendapat pendanaan dari luar misalnya? Iya, betul Pak. Jadi dari hasil kemarin kita juga evaluasi dari APT ya, kita butuh yang mana sebagai bukti pengumuman misalnya bahwa yang bersangkutan, dosen bersangkutan menerima hibah gitu. Seperti grant risetnya seperti apa, apakah bentuk sebagai announcement atau email seperti itu Pak. Jadi tetap harus dilampirkan dulu sebagai bukti kuat. Kemudian kalau memang itu untuk ini ya Pak, syarat administratif ya. Dan itu nanti untuk proposal tetap dilakukan hal yang sama ke dalam sistem, Pak. Jadi nanti di dalam pelaporan kita juga di submit ya, Pak, ke dalam sistem SIM-HRM. Kemudian laporannya pun juga demikian karena memang di dalam APT itu juga ternyata kan memang harus ada pelaporan tiap tahun kalau memang itu merupakan multi year seperti itu. Oke, makasih Bu Eri. Iya. Ya, Bu Eri. Silakan Pak Mohon izin. Raffi ya. Ya. Mohon izin Bu Eri. Iya, Pak. Saya dari Prodi Rekayasa Sipil, Bu. Prodi yang masih baru ini, Bu, berdiri. Mohon izin bertanya, yang pertama dosen terkait dengan anggaran penelitian dosen asisten ahli itu apakah hanya maksimal 15 juta ya, Bu? Mengingat tadi di paparannya Bu Eri ada beberapa klaster, Bu, beberapa tema. Kemudian pertanyaan kedua, apakah bisa mengajukan lebih dari satu judul, Bu, untuk penelitian maupun Pengmas? Kemudian pertanyaan ketiga, nah ini, Bu, NIDN saya itu masih dalam proses pemindahan home base, Bu. Itu apakah bisa ikut serta ya, Bu, saya untuk penelitian mandiri ini, Bu, penelitian internal? Terima kasih, Bu. Ada 3 pertanyaan. Terima kasih Pak Raffi. Kalau yang pertama karena persyaratannya terkait dengan NIDN ya Pak dan NIDK Universitas Desa Unggul mungkin itu yang menjadi penting Pak. Jadi harus NIDN kita dulu Pak. Itu yang pertama. Ya, terkait dengan tadi ada persyaratan itu disesuaikan dengan bantuan kami ya Pak. Jadi sebenarnya bantuan kita saat ini sesuai dengan SK ya, SK yang ada di kebijakan dari yayasan bahwa ini maksudnya penelitian dasar yang tadi saya jelaskan itu belum pernah Pak mendapatkan grant hibah penelitian dengan pendanaan lebih dari 15 juta itu untuk penelitian dasar Pak. Jadi maksudnya yang bersangkutan, dosen yang bersangkutan belum pernah mendapatkan hibah lainnya ya yang jumlahnya lebih dari 15 juta. Nah, kalau di kami untuk bantuan itu sesuai dengan SK itu untuk penelitian itu besarannya sekitar 10 juta, kemudian untuk Abdimas itu dalam satu proposal itu sekitar 2,5 juta ya. Tapi di situ bisa bersama dengan teman-teman tadi makanya akan ada mitra ya. Mitra dalam satu mitra di satu fakultas misalnya ada sekitar 6 dosen, nah itu bisa berbarengan. Tapi melibatkan dosen lain yang multidisiplin seperti itu. Itu Pak Raffi. Baik Bu, terima kasih. Berarti saya tidak bisa ikutan ya, ya Bu, karena NIDN kan belum selesai Bu ya. Ya, maaf yang kurang yang mana lagi Pak? Di NIDN saya masih proses sih Bu, masih di kampus lama, jadi belum home base-nya belum di Esa Unggul. Berarti belum bisa ya Bu ya? Ya, itu belum bisa Pak. Oh iya ya. Ya baik Bu, terima kasih Bu ya. Iya. Ya baik, kita lanjut ya Pak Raffi ya. Tadi sudah berarti Pak Raffi jadi anggota bisa ya nanti ini ya sementara. Baik Bu Eri, kita lanjut yang ini dulu ya Bu ya, chat dulu ya sebentar ya Bu. Sudah banyak di sini Bu Eri. Ya silakan. Dengan ini ya Bu Sylvia bertanya terkait dengan dosen yang statusnya tugas belajar Bu, apakah dapat mengikuti hibah internal? Untuk tugas belajar bagaimana Bu untuk hibah internal ini?
Iya, terima kasih Bu Silvi untuk status tugas belajar. Jadi beda ya tugas belajar dengan izin belajar ya. Kalau izin belajar memang itu bisa kurang lebih mengajukan internal ya Bapak Ibu. Nah, kalau tugas belajar di dalam SK kami sebenarnya belum secara detail ya untuk menjelaskan hal tersebut. Namun demikian untuk tugas belajar sendiri sebenarnya kan sudah ada apa namanya hibah-hibah terkait dengan pendanaan riset ya untuk disertasi seperti itu. Nah, kalau misalkan itu sudah didapatkan kemungkinan ya tidak bisa mengikuti internal, tapi mungkin kalau misalkan itu belum mendapatkan yang bisa diajukan seperti itu Bu Silvi. Ya, gimana Bu itu. Silvi, sudah jelas? Kita lanjutkan ke Bu Rina ya Bu yang ya. Ya, baik. Silakan Bu Rina. Ya, terima kasih Pak Jerry, Bu Eri. Ini bertanya, kan yang gagal hibah itu kalau di Pasca atau di MM itu banyak juga beberapa yang dari penelitian tesis magister. Artinya penelitian itu sebetulnya adalah tesisnya si mahasiswa MM atau mahasiswa S2. Nah, keraguannya kalau mau dijadikan penelitian internal adalah kan itu bukan penelitian dosennya 100% sebetulnya, walaupun itu payungan dosennya, tetapi sebetulnya penelitian mahasiswa, sehingga pada saat publikasi ada kemungkinan dan memang sebaiknya adalah si mahasiswa adalah penulis pertama dan dosen adalah penulis kedua atau correspondingnya, karena kan kalau kita mengakui itu penelitian kita dan sebagai penulis pertama tentu ada hal-hal etis yang harus kita lakukan dulu ya dengan si mahasiswa gitu. Nah, apakah itu bisa ya? Maksudnya ini, kan itu sebetulnya penelitian mahasiswa, tapi kita jadikan penelitian hibah internal gitu. Jadi itu kenapa banyak beberapa yang hibah tapi nggak dilanjutkan sebagai gagal hibah tapi nggak dilanjutkan ke penelitian internal, karena keraguannya adalah sebetulnya kan itu penelitiannya si mahasiswa dan nantinya juga publikasinya sebetulnya penulis pertamanya adalah si mahasiswa itu gitu. Terima kasih Bu Eri, Pak Jerry. Ya, silakan Bu Eri untuk pertanyaannya Bu Rina. Baik, terima kasih Bu Rina. Jadi tadi yang gagal hibah pertama ya itu adalah proposal tesis magisternya mahasiswa ya, yang mana merupakan bagian payungan dari penelitian dosen. Mungkin sebaiknya memang akan berbeda ya, akan berbeda ketika dikatakan itu adalah payungan dosen, berarti skopnya dosen, variabelnya akan lebih banyak seperti itu. Mungkin itu sih Bu bisa dikembangkan dari yang punya mahasiswa ya Bu, kalau memang ternyata beda topik ataupun terkait dengan keilmuan, mungkin nanti bisa diinformasikan kepada kami juga gitu, karena jauhnya topik juga kan pasti akan beda dengan rumpun keilmuan Bapak Ibu dan tema sentral. Begitu Bu Rina. Oh iya, makasih Bu Eri. Iya. Bu Eri, kita lanjutkan ke chat dulu ya Bu. Ada Pak Hasim ini bertanya terkait untuk pengabdian masyarakat, apakah boleh anggotanya dosen dari perguruan tinggi lain di luar Jawa, Bu? Ya, terkait anggota dosen dari PKM bisa dari universitas dari luar Jawa, Bu Eri? Iya. Ya Pak, boleh Pak, kalau di dalam SIM HRM kami sih sebenarnya di situ ada pilihan dosen eksternal ya Pak. Sebentar saya tampilkan sebentar ya. Pilihannya itu kalau nggak salah tadi saya lihat di situ ada juga dosen eksternal selain dari dosen eksternal itu yang dimaksud adalah dosen dari luar Pak. Ini. Bisa tolong ditampilkan Bu? Bentar mana ya? Oke. Nah, ini nanti ketika Bapak Ibu menambahkan, kalau dia dosen internal, berarti nanti akan keluar langsung namanya, nama dosen kita, gitu, nama teman-teman kita ya, nama teman-teman dosen semuanya. Kalau dosen internal tinggal di-input seperti itu. Kalau mahasiswa, Bapak Ibu menginput NIM, ya, NIM mahasiswa, nanti akan keluar namanya.
Seperti itu. Begitu Pak Jerry. Ya, mudah-mudahan menjawab Pak Hasim ya, insya Allah ya. Kita lanjutkan ke ini ya, yang resen Bu Anita. Silakan Bu Anita. Terima kasih Pak Jerry. Mohon izin Bu Eri bertanya, sekedar mengkonfirmasi kembali Bu. Tadi kan ada pembagian kategori untuk penelitian, yaitu terapan dan juga dasar. Berarti kalau berdasarkan persyaratannya itu menyesuaikan jabatan fungsional juga ya Ibu ya. Jadi misalnya jabatan fungsionalnya telah lektor, maka diharapkan untuk ke arah kategori terapan. Seperti itu ya Bu ya. Bagaimana, Bu? Oh iya, terima kasih Bu Anita. Ya betul Bu. Jadi sesuai dengan Japung karena kita juga sebenarnya punya namanya klasterisasi ya, klasterisasi riset yang mana berdasarkan jabatan fungsional masing-masing dosen ada klaster utama, madya dan pemula Bapak Ibu. Jadi nanti berdasarkan itu dan itu sesuai dengan skemanya tadi. Itu Bu Anita. Baik Bu. Lalu yang kedua terkait dengan misalnya dosen tersebut telah lolos untuk hibah eksternal kan untuk pengajuan insentifnya juga bisa ya Bu untuk masuk ke universitas karena ada kategori hibah eksternal. Nah untuk pengajuan hibah eksternal ke LPP itu nanti kan ada upload laporannya itu apakah menyesuaikan dengan format LPPM atau laporan yang eksternal itu Bu yang diupload. Iya, terima kasih Bu Anita. Untuk yang eksternal hibah, iya tetap harus melakukan tahapan penginputan ya Bu di SIM HRM untuk mendapatkan rewards karena itu nanti akan hilirisasi gitu supaya tahu besaran dan lain sebagainya. Kemudian ketika misalkan dosen ini sudah mencapai luaran gitu ya dan pelaporan, nah di dalam laporan juga kurang lebih hampir sama Bu. Jadi tetap halaman pengesahan itu akan otomatis. Jadi ketika Ibu sesuai dengan format yang dikti ya, itu nanti tetap akan meminta halaman pengesahan di setiap kali isian atau inputan data. Yang tadi mulai dari awal proposal itu kan ada tuh lembar pengesahan. Nah, itu nanti akan masuk di dalam situ Ibu combine juga gitu dengan laporan dari formatnya hibah seperti itu Bu. Oh ya. Baik Bu Eri, mohon izin pertanyaan terakhir Bu. Tadi sempat dibahas terkait dengan insentif artikel tambahan ya Bu ya, di mana kategorinya itu adalah second author atau corresponding. Lalu bagaimana Bu kalau misalnya dia first author tetapi bukan corresponding, apakah itu bisa masuk ke artikel dengan insentif tambahan? Kalau untuk first author tapi bukan corresponding nggak bisa Bu ya. Karena di sini kan yang dimaksud di sini ya di dalam SK ini second author. Jadi memang diharapkan untuk di SK yang sekarang ini itu adalah sebagai corresponding ya. Jadi insentifnya diberikan 1 kali setelah luaran wajib. Jadi setelah luaran wajib. Nah, nanti itu pun ketika masuk ke dalam sistem SIM HRM, Bapak Ibu, nanti akan ada sawah yang berbeda lagi. Jadi itu nanti Bapak Ibu akan punya misalnya di situ kan sudah pengisian dalam 1 tahun sudah ada nih kegiatan penelitian ataupun abdimasnya. Kemudian nanti di laman publikasi itu akan ada masukan untuk yang tambahan. Jadi misalkan di situ tambahannya apa? Di dalam tahun yang sama. Nah, itu akan masuk ke dalam sawah apa namanya? Kok sawah sih? Ini ya part atau bagian yang lainnya. Sebentar. Jadi nanti mungkin kita akan ada pertemuan lagi ya untuk yang pengajuan selanjutnya karena nanti kita akan lakukan coaching ke masing-masing fakultas. Sebentar, jadi nanti ketika Bapak Ibu, nah ini nih di laman sini tuh ada publikasi. Jadi nanti setelah Ibu pengisian ini kan sekarang kita tahapan ini nih ya, tahapan penelitian abdimas ini. Kalau ini sudah selesai, luarannya terpenuhi, maka akan masuk ke sini untuk luaran tambahan. Nah di laman luaran tambahan ini hanya publikasi aja, nanti akan kelihatan publikasinya berupa apa saja gitu. Ada pilihan sendiri Bapak Ibu. Begitu Bu, tadi juga Bu Anita ya.
Ya, baik Bu. Ya. Ya. Terima kasih Bu Eri, Pak Jerry. Oh, sama-sama Bu Anita. Pertanyaannya banyak juga ya Bu. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke ini ya Bu, terkait dengan Pak Teguh Imanto. Silahkan Pak Teguh. Ya, monggo Pak Teguh. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya mengajukan 2 pertanyaan ya di sini ya. Mengenai penelitian. Nah, penelitian itu kan pada dasarnya itu kan ada dua konteks ya di sini. Ada yang bersifat kajian dan ada yang bersifat penciptaan. Nah, ketika saya membuat sebuah penelitian yang berbasis pada penciptaan, itu kok pada waktu reviewer itu kok istilahnya tidak lolos metodologi lah. Ini gimana gitu? Apakah reviewernya itu mengerti tentang penciptaan? Kalau seandainya reviewernya itu mengkaji dari sudut penelitian yang seperti konteks umum, ya tentunya nggak sama. Saya sampai geleng-geleng ini apakah Esa Unggul ini punya gitu loh parameter yang berbeda. Sebab kalau kita menghasilkan sebuah karya itu kan kita mengkaji dari sudut bagaimana karya itu dibuat. Misalkan sebuah film Gundala, bisa saja itu diteliti dari sudut dampak dari film itu terhadap penonton. Berarti kita nyudutnya, oh ini psikologinya. Tetapi kalau kita meneliti bagaimana film itu diciptakan, berarti kan metodologinya penciptaan. Dan itu ketika saya lakukan, kok tulisannya tidak lolos ya. Saya geleng-geleng. Padahal ini IKC begitu, ITB begitu, ISI begitu. Lu apakah IKC, ISI, ITB itu diragukan? Ya kan saya tanda tanya. Nah, mohon jawabannya ini agar tidak terjadi salah persepsi gitu loh. Bukan saya mengecilkan bagi reviewer, tapi kalau misalkan bidangnya berbeda ya beda lah. Gimana itu? Terus yang kedua, ini mengenai KKN atau pengabdian masyarakat. Saya di sini punya ide, gitu kan, yaitu melakukan pengabdian masyarakat. Saya sudah berhubungan dengan sebuah perumahan dan tentu saja berhubungan dengan kelurahan, RW. Nah itu sepakat. Yaitu meminta dengan adanya mural di perumahan tersebut. Loh, apakah ini bisa dimanfaatkan bagi mahasiswa Esa Unggul khususnya Citra bisa dilibatkan ke sana untuk menciptakan sebuah mural dalam suatu perumahan. Apakah itu dapat dikategorikan sebagai pengabdian masyarakat mahasiswa Esa Unggul? Nah, jumlahnya berapa? Karena kalau udah melibatkan mural dalam suatu perumahan itu lebih dari 20. Dan kalau seandainya saya melibatkan 20 mahasiswa DKP bisa gitu. Apakah ini bisa diterapkan sebagai pengabdian masyarakat dalam hal ini adalah KKN? Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Teguh. Mantap. Mantap Bu. Penelitian dan abdi mas. Silakan Bu Eri. Baik, saya coba jawab ya Pak. Yang pertama terkait dengan tadi ya Pak, reviewer ya Pak. Ya memang kami perlu sampaikan Pak, memang reviewer kami itu ada beberapa bidang ya Pak. Jadi ada dari sosial, humaniora, dan saintek, termasuk di dalamnya juga ada kesehatan. Nah ini mungkin masukan juga nanti buat kami ketika nanti kami akan koordinasi dengan para reviewer Pak. Terima kasih. Mungkin saya belum bisa banyak komentar karena nanti akan ada koordinasi dengan para reviewer kita ya di tingkatan internal. Kita ada sekitar kurang lebih 19 reviewer internal kita yang sudah tercertified dan nanti akan kita koordinasikan seperti itu. Kemudian yang kedua Pak, tadi bagus banget Pak terkait dengan pembuatan mural satu wilayah ya Pak. Ini sebenarnya bisa Pak dijadikan abdimas, tapi yang mungkin yang pertama adalah ketika melakukan abdimas itu harus bersamaan dengan multidisiplin keilmuan lainnya. Jadi Bapak mungkin bisa bekerja sama dengan fakultas lainnya seperti mungkin dengan Fasilkom atau mungkin dengan teknik gitu ya Pak. Nah, bisa bersama-sama ke wilayah tersebut
dan membuat MOU. Jadi nanti ke bagian biro kerjasama, kemudian apabila itu sudah terjadi kerjasama, maka bisa didaftarkan untuk menjadi mitra kita, Pak. Jadi mitra kita, karena nanti ketika di dalam sistem itu harus ada mitra-mitra tadi yang tadi saya tampilkan. Jadi mitra-mitra itulah yang dijadikan mitra payungan universitas yang diakui untuk internal hibah internal ini. Seperti itu, Pak. Jadi nanti bisa berkoordinasi dengan Bu Manah ya, selaku Kepala Abdimas untuk pendaftaran mitranya. Nah, nanti dengan seperti itu, dengan menunjukkan adanya MOU kerjasama, ya, kemudian juga ternyata di situ juga banyak beberapa fakultas yang terlibat, gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan Abdimas internal payungan ya, Pak. Seperti itu, Pak Teguh. Itu Pak Teguh kira-kira. Mitranya itu kan satu perumahan itu kan dinilai satu RW. Berarti nanti mitranya RW itu ya? Iya, iya Pak. Ya? Iya. RW itu Pak. Yang paling dekat aja nggak apa-apa. Oke, ya. Ya, atau mungkin di wilayah kalau mau lebih tingkatnya lebih besar di satu wilayah kelurahannya itu. Jadi nanti kan dalam satu kelurahan dari satu kecamatan ya Pak. Kecamatan itu ada beberapa RW gitu misalnya, atau mau dibuat tingkat yang skup lebih besar lagi, nanti biasanya apakah itu masuk dalam kerjasama saya belum tahu. Jadi nanti Bapak bisa ngecek ke Bu Ayu ya. Ternyata misalnya kayak misalnya di sini ternyata Kebon Jeruk sudah bermitra dengan kita gitu. Misalnya kita mau ngambil duri kepak. Nah, ini kan sudah part daripada Kebon Jeruk ya, kecamatan gitu. Kayak gitu, Pak. Maksud saya lingkupkan ke Citra aja itu loh, karena dekat kan. Jadi mahasiswa yang ada di Citra, nah itu nanti dialihkan ke kelurahan ini, dekat jaraknya. Nggak mungkin mahasiswa Kebon Jeruk saya bawa kemari ya terlalu jauh. Boleh enggak Pak? Boleh Pak. Maksudnya ini kan tadi permisalan saya Pak. Kayak di Kebon Jeruk seperti itu. Kalau Kebon Jeruk kan sudah punya MOU. Nah, kalau misalnya tingkatan di bawahnya itu bisa ke Duri Kepa, masuk dalam mitra di dalam sistem kita itu masih bisa masuk gitu Pak. Nah, mungkin nanti kalau misalkan di Citra itu kan masuknya Tangerang ya. Nanti saya belum tahu nanti listnya itu di Kabupaten Tangerang atau Kota Tangerang itu apa-apa saja. Itu ada di dalam list mitra yang masuk ke dalam sistem SIM HRM kami, Pak. Jadi nanti ketika Bapak menginput proposal, itu akan ada pilihan mitra-mitra yang masuk ke dalam internal payungan kita. Begitu, Pak Teguh. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Silakan, Pak Jerry. Ya, terima kasih jawabannya, Bu Eri. Kita lanjutkan ke ini ya, sebentar di chat itu ada banyak pertanyaan, Bu Eri, sedikit terkait nanti panduannya mungkin akan dikirimkan ya Bu Anita setelah acara selesai. Absensi sudah dikirimkan. Ini Bu terkait dengan file panduan sudah oke. Nah Pak Ragil nih ya, pertanyaan Ragil ya terkait batasan kok Februari Maret ya. Ini gimana Bu? Oh, periode Pak. Ya kan tadi saya baru jelasan ya, bahwasanya kita masih menunggu, kemarin itu masih menunggu hasil dari eksternal ya Pak, dari Dikti, sehingga kita akan mundur seperti itu. Ya nanti ke depan karena terkait dengan perubahan-perubahan panduan yang sekarang sudah kita sesuaikan dengan panduannya Dikti, maka akan ada sesuai dengan timeline yang kita punya gitu aja Pak. Oh iya. Baik, Bu Eri, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ini ya yang raise hand, Pak Malabai. Silakan Pak Malabai, waktu dan jaringan dipersilakan. Makasih Pak Jerry, waktu dan jaringannya. Bu, mengenai saya mengacu yang cermatan tadi paparan Ibu Eri ini mengenai SIM HRM-nya Bu. Ini SIM HRM-nya memang pas saya buka uploadan memang untuk tanda tangan belum kelihatan ya Bu di SIM HRM saya. Belum satu. Pak. Iya, makanya saya langsung Ibu paparan saya langsung interaktif aja dengan SIM HRM saya. Terus mengenai panduan sudah saya download, ternyata tampilannya berbeda sama tampilan HRM saya, nggak ada uploadan proposal. Apa nanti di Bitly udah nggak berlaku lagi Bu mengenai yang saya tanyakan itu nanti lembar pengesahan dan sebagainya gitu. Itu kan lengkap tuh dari LPPM. Dari lembar pengesahan dan sebagainya ada 4 Bitly ya kalau nggak salah ya. Iya, iya Pak. Jadi saya langsung jawab ya Pak. Oke, monggo Bu. Baik, terima kasih Pak Malabai.
Ya, jadi memang untuk yang sekarang ini sistemnya masih belum kami buka ya Bapak Ibu. Jadi nanti ini akan kami informasikan melalui coaching. Jadi nanti ada jadwal coaching Pak dengan para Kapusdi. Nanti kami meminta para Kapusdi secara aktif ya untuk bisa berkoordinasi dengan kami untuk jadwal coaching kami bersama BTIK nanti. Seperti itu Pak Malbay. Nah, untuk sekarang yang kita buka, memang nanti kita akan informasikan yang sekarang ini kita memintakan dosen untuk mempersiapkan konten atau isi proposalnya dulu Bapak Ibu, seperti itu. Jadi nanti kami kasih tahu bahwa tadi harus memasukkan sign atau tanda tangan digital itu ya. Jadi kalau misalkan di laman SIM HRM yang sekarang itu belum ada memang. Tapi kalau nanti ada kan akan kami informasikan setelah dibuka. Pastinya semuanya nanti akan diinformasikan. Pastinya setelah coaching nanti, ya pada saat coaching proposal sudah harus siap. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sama-sama melakukan untuk menginputan kalau memang sudah siap semuanya. Seperti itu Bapak Ibu. Gimana Pak Malabay? Sudah? Sudah Pak. Makasih Pak. Oke. Makasih. Alhamdulillah. Pak Malabay sudah oke. Kita lanjut kalau gitu ya ke Bu Devika yang di chat ya Bu ya. Terkait dengan artikel yang Bu Devika misalnya bisa terbit di jurnal Sinta 2 nih Bu. Tapi tanpa tahapan yang ini ya, tahap penelitian gitu. Bisa tidak ya Bu? Mungkin ini bisa untuk mendapatkan insentif atau bagaimana ya Bu Devika ini nanti? Ya, silakan Bu. Iya, yang pastinya ketika tahun berjalan itu sudah harus ada yang wajib dulu ya Bapak Ibu. Jadi tadi ketentuannya adalah ada yang wajib itu yang dibayarkan 12 kali pembayaran. Setelah 12 kali pembayaran Bapak Ibu baru bisa mengklaim untuk luaran tambahan. Nah, luaran tambahan itu pun juga akan disesuaikan tahun terbit atau publish-nya seperti itu. Karena di SK yang berlaku saat ini adalah di tahun 2022 ya. Yang kita gunakan di tertanggal 3 Januari 2022. Jadi Bapak Ibu, itulah yang nanti akan kami sesuaikan. Kalau misalnya mau pengajuan, pasti kan nanti akan ada sawahnya dulu. Karena secara sistem, jadi nanti Bapak Ibu akan kelihat, kalau misalkan belum punya luaran wajib, maka ya luaran tambahannya tidak bisa dibayarkan, akan ketolak. Seperti itu. Begitu Pak Jerry. Ya, baik Bu Eri. Bu Devika sudah jelas ya, harus ada wajibnya dulu Bu Devika kalau misalnya ini sebagai koresponden autor atau luaran tambahan lainnya ya bisa mendapatkan insentif kalau dengan catatan sudah memenuhi kewajiban itu ya, penelitian dan pengabdian yang sudah ditentukan. Baik, lanjut ya Bu terkait dengan Bu Diana ya, terkait input datanya di mana, mungkin di SIM HRM ya Bu ya, terkait yang sudah dijelaskan Bu Eri. Kemudian untuk pengajuan insentif nih Bu, yang dari Bu Rini, pengajuan insentif luaran tambahan, apakah pengajuannya harus selalu dibarengi dengan luaran wajib? Kemudian mau memastikan jika kita ingin ini Bu, nah, ingin mengklaim insentif ini Bu, publikasinya, apakah perlu diupload ke SIM HRM atau cukup laporan akhir saja, Bu? Makasih, Bu Eri. Silakan, Bu Eri. Untuk ya, terima kasih Bu Rini ya. Jadi memang pengajuan untuk luaran tambahan tadi yang setelah adanya luaran wajib, dan itu di dalam laman publikasi ya, di dalam laman publikasi yang sawahnya beda itu di situ nanti itu akan ada tampilan Bapak Ibu. Jadi di situ akan ada apa namanya laporan ya, file laporan sepertinya di situ ya. Nanti akan tetap harus ada pelaporannya Pak Bu Rini, harus ada laporannya. Jadi tidak hanya mengklaim jurnal saja gitu. Di situ harus ada laporannya karena nanti persetujuan daripada masing-masing yang Bapak Ibu ajukan melalui beberapa unit ya. Jadi termasuk kami, kemudian ada
Publikasi itu apa? Penerbitan, kemudian ada dari SDM dan sampai kepada keuangan. Jadi nanti ada checklist. Nah, Bapak Ibu nanti akan bisa mantau di situ sampai di mana prosesnya seperti itu, Bapak Ibu. Dan ketika misalnya itu tidak sesuai, biasanya nanti akan ada remark ya di situ apa yang harus dilengkapi. Baik, terima kasih Bu Eri. Bu Rini sudah jelas ya mudah-mudahan. Terkait ini pertanyaan lanjutan ya Bu, terkait pertanyaan Bu Gisel. Untuk dosen yang sedang tugas belajar, tadi tidak bisa ikut hibah internal ya Bu. Lalu jika ada publikasi, apakah tetap boleh mengajukan insentif? Ini, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Jerry. Jadi tadi saya jelaskan kalau misalkan dia tubel yang mendapatkan hibah ya, misalnya ada hibah doktor ya, hibah doktor itu tidak bisa mengajukan Bu Gisel. Jadi memang tidak boleh ada double funding di sini. Kalau misalkan memang tidak didanai, mungkin bisa mengajukan, tapi dengan besaran yang pastinya kan kita tahu ya internal tidak sebesar kalau disertasi pasti biayanya lebih banyak ya. Nah, kemudian kalau ada publikasi boleh Bu, silakan diajukan untuk insentif ya. Nah itu tapi memang yang wajib harus tetap ada dulu gitu. Jadi kalau memang ternyata Bu Gisel misalnya tidak mendapatkan funding ya untuk disertasinya, bisa mengajukan internal tapi dengan biaya tadi cuman didanai sesuai dengan SK yang berlaku dan harus mendapatkan luaran tadi. Itu aja sih Pak Jerry. Oh iya, ya terima kasih Bu Eri penjelasannya. Untuk pertanyaan dari Prof. Aprilita nih Bu Eri terkait dengan untuk dosen-dosen yang punya SIM HRM biasanya dosen tetap kan Bu. Apakah nanti dosen home base akan memiliki SIM HRM juga Bu? Terima kasih. Ya, nanti coba mungkin di sini ada tim IT nggak ya? Mas siapa ya di sini? Ada Mas Umar atau siapa yang hadir? Ya mungkin Mas Umar bisa dibantu dari tim IT. Kalau untuk yang dosen-dosen tidak ada SIM HRM. Ya. Ada Mas Umar? Mas Umar kayaknya tadi ada, sekarang nggak lihat Bu. Soalnya kan Bu Eri selama ini dosen home base kan mengajukan hibah internal juga. Yang saya tahu sih dosen home base itu tidak punya SIM HRM. Ya, kalau yang belum ada mungkin nanti bisa dibuatkan ya Bu. Ya, artinya nanti semua dosen, baik DNIDN atau NIDK, artinya akan dibuatkan SIM HRM ya? Iya, ini yang punya home base kayak Bu Nadia punya deh. Bu Nadia, Bu Anu, yang di sini saya lihat ya. Saya nggak tahu, biasanya sih kemarin karena kan SIM HRM itu untuk mengajukan cuti, untuk lain-lain ya. Setahu saya hanya dosen tetap, saya nggak tahu ya kalau memang nantinya ada gitu. Kayaknya, ini Bu Devika ada ya Bu ya? Ini Bu Devika ada Bu? Oh ya, syukur kalau semua dosen sudah dibuatkan SIM HRM. Ya, karena mungkin berkaitan sama menggunakan NIK ya, sama kode dosen, biasanya seperti itu Bu. Kalau siakat iya semua dosen punya, tapi kalau SIM HRM setahu saya, tapi nggak tahu ya kalau memang sudah memang semua dosen baik dosen tetap sudah ada nih Pak Ika, Bu Ana sudah ada. Alhamdulillah. Oh ya syukur. Oke, alhamdulillah. Iya. Ya baik Bu Eri, ini sudah lengkap sudah pertanyaannya Bu Eri, sudah semua dijawab Bu Eri. Alhamdulillah. Saya rasa cukup ya Bu Eri untuk materi ini. Nanti akan ini merupakan sosialisasi. Mudah-mudahan nanti kita akan mulai ke coaching ke fakultas-fakultas, mudah-mudahan bisa
banyak yang mengajukan proposal penelitian dan abdimas sehingga kita bisa menjalankan Tridharma dengan lancar dan juga ini ya terpantau di SIM HRM ini sangat baik sekali. Alhamdulillah. Ini kita cukupkan ya Bu Eri kalau gitu. Tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri ya. Terima kasih semua atas partisipasi dan kehadirannya. Alhamdulillah sudah disampaikan, semoga jelas sekali dari penyampaian Bu Eri. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan Tridharma ini dengan lancar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.